Semangat pagi pemirsa, ketemu maning karo nyong Yuni Astuti nang Pituro News. Berita unggulan minggu ki bakalan disering kanggo kabeh pemirsa. Berita apa bae kuwi? Yuk disimak bareng-bareng. Gadung. Siapa sing ora ngerti gadung? Gadung kuwi termasuk umbi-umbian sing iso diolah dadi bahan pangan. Tapi, nek ora bener le ngolah, iso nggawe mumet lho. Nah, salah sijine olahan saka gadung yaiku dagadung suva. Dagadung rasa original karo pedas sing winginane diliput karo tim Pituro News. Simak liputane tim Pituro News. Gadung merupakan salah satu jenis tanaman berumbi yang umumnya dipakai sebagai tanaman pangan. Gadung menghasilkan umbi yang dapat dimakan, namun mengandung racun yang dapat mengakibatkan pusing dan muntah apabila kurang benar pengolahannya. Salah satu bentuk pengolahannya adalah kerupuk gadung. Makanan satu ini menjadi salah satu cemilan favorit sejak zaman dulu sampai sekarang. Di tangan Uswatun Mufti, 31 tahun, warga Dukuh Wetan RT 02 RW 05 Desa Pituruh, kerupuk gadung ini diolah dan dikemas dengan lebih modern sehingga meningkatkan nilai ekonomisnya. Berbeda dengan kerupuk di pasaran, kerupuk gadung olahan Uswatun dikemas dengan lebih menarik sehingga dapat menarik minat banyak konsumen pecinta kerupuk gadung. Kerupuk gadung buatannya saat ini mempunyai dua varian rasa populer, yakni rasa original dan pedas. Uswatun sudah merintis usaha dagadung suva ini sejak 11 Juli 2016. Awalnya karena keprihatinannya melihat potensi banyaknya stok gadung dari petani di Pituruh yang dijual mentah keluar Pituruh dan di luar sana dijual lagi sudah dalam bentuk matang. Padahal jika diolah sendiri dan dijual dalam bentuk jadi akan dapat meningkatkan nilai jualnya. Kesulitan dalam proses pembuatan keripik dagadung suva ini adalah sektor cuaca. Pada saat hujan tidak dapat menjemur. Selain itu, jika bukan pada musimnya akan kesulitan mendapatkan bahan baku sehingga harus menyetok dari petani dalam jumlah yang banyak. Kerupuk gadung produksi dagadung suva mempunyai cita rasa yang gurih dan renyah untuk rasa originalnya. Sedangkan untuk varian pedasnya tetap terasa gurihnya dan krenyesnya, namun berasa sedikit pedas dan tidak terlalu pedas. Kenapa membuat inspirasi dagadung ini? Inspirasi saya untuk membuat kerupuk gadung itu awalnya melihat potensi daerah Pituruh. Nah, di situ banyak gadung keluar ke luar daerah Pituruh. Nah, di sana dijual dalam bentuk matang. Nah, dari situ saya berpikir kenapa kerupuk gadung itu sendiri nggak diolah di Pituruh dan dijual keluar. Jadi keluar dari Purworejo itu sudah dalam bentuk produk jadi, sehingga nilai jual kerupuk gadung itu bisa meningkat. Bahan dasarnya itu kerupuk gadung. Kalau untuk yang pedas itu ditambah dengan cabai dan gula gitu. Berarti dua varian ya? Iya. Untuk kesulitan pembuatan itu? Kesulitan pembuatan itu ya kendalanya di cuaca. Saat hujan kan kita nggak bisa jemur ya, jadi terkendala di situ. Sama itu saat nggak musim itu kita sebelumnya harus sudah menyetok dahulu. Begitu panen kita sudah harus siap mengambil hasil panen dari petani. Biasanya itu kan dagadung itu ada racunnya, itu mengantisipasi ada racunnya gimana? Nah, kita olah lagi dari petani itu kan sebenarnya sudah diolah, tetapi untuk meyakinkan gadung dari petani itu saya olah kembali, dalam artian getahnya kita hilangkan lagi, diproses ulang di UV Snack sini. Nanti setelah itu baru kita bumbuin dan siap produksi. Untuk harapannya dengan adanya dagadung suva ini gimana? Yang jelas harapan kami potensi daerah Kecamatan Pituruh itu bisa
berkembang, terus kita bisa bermitra dengan petani-petani gadung yang masih belum terjamah sama kita. Jadi kedepannya harapannya itu kerupuk gadung masuknya ya ke wilayah Pituruh, nanti dijual keluar itu sudah dalam bentuk siap konsumsi. Oke, ya, makasih Bu ya. Pemasaran produk Dagadung Sofa sudah sampai pusat oleh-oleh Purworejo Kebumen, Mirota Kampus Yogyakarta, Kebumen, Magelang, bahkan juga tembus pasar nasional seperti Sumatera dan Kalimantan. Uswatun dalam pemasarannya tidak hanya melayani offline saja, namun juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Untuk harga Dagadung Sofa ini, varian rasa umum original yaitu seharga Rp6.000, untuk varian rasa pedas seharga Rp8.000. Sedangkan untuk harga kelas premium yang biasanya dijumpai di supermarket, varian rasa original dengan harga Rp12.000 dan varian rasa pedas seharga Rp15.000. Pituruh dari Pituruh News, Najib dan tim melaporkan. Yenang Kecamatan Pituruh ana Dagadung, ning Kecamatan Kemiri ana jajanan tradisional sing duweni khas tersendiri. Penasaran? Tonton liputan tim Pituruh News. Novianti, mahasiswi semester 6 di salah satu perguruan tinggi di Purworejo. Selain sebagai mahasiswi, Novi juga dengan berkreasi memproduksi makanan tradisional yaitu kue sagon. Sagon merupakan kue kering dari olahan tepung beras ketan yang diberikan dengan campuran kelapa. Kue sagon termasuk ke dalam jenis makanan ringan yang lezat dan aman dikonsumsi. Kue sagon memiliki cita rasa yang manis, gurih, dan renyah sewaktu digigit. Makanan ini amat sangat mudah dijumpai, terutama saat waktu Lebaran tiba. Produk Sagon Novi diinovasi dengan rasa coklat. Awal mula tertarik dengan makanan ini karena melihat pada saat Lebaran keluarganya membuat kue sagon, namun hanya rasa jahe saja. Kemudian, hal pertama yang dilakukan yaitu dengan inovasi kemasan dengan packing yang menarik. Setelah itu, sagon jahe didaftarkan perizinan untuk memperoleh izin edar. Namun, prospek penjualan ini hanya di kalangan orang tua dan tidak untuk anak-anak. Novi berpikir bagaimana caranya supaya anak-anak kenal namanya sagon yang legendaris dari dulu. Akhirnya, ia berinovasi dengan menggunakan rasa coklat. Untuk bahan yang digunakan sama seperti pembuatan sagon pada umumnya, hanya saja ditambahkan rasa coklat. Usaha memproduksi kue sagon ini baru berjalan selama 6 bulan. Dari 6 bulan itu juga melalui tahap uji coba.
sampai benar-benar tahu berapa ukuran yang kita butuhkan untuk produksi kue sagon. Pemasaran yang dilakukan oleh Novi baru melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, dan produknya sudah sampai ke Pontianak, Surabaya, Jakarta dengan melalui ekspedisi. Lebih berkembang pesat produksinya dan mempunyai rumah produksi khusus untuk sagon. Saat ditemui kru Piturun News, Novi mengatakan berharap bisa menjadi home industri yang besar, mengangkat teman atau warga desanya, dan mengajaknya memproduksi bersama, menampung tenaga-tenaga kerja muda yang mempunyai bisnis sendiri. Nama saya Novianti. Saya masih mahasiswa semester 6 di salah satu kampus di Purworejo. Saya di sini memproduksi salah satu olahan pangan tradisional yang bernama sagon, namun saya inovasi menjadi rasa coklat. Rasa coklat. Iya. Bisa diceritakan Mbak awal mula menciptakan produk makanan ini? Kalau awal mulanya kita dulu memang ya keluarga kita sering buat sagon kalau waktu lebaran itu, tapi sagonnya rasa jahe. Kemudian setelah itu kita inovasi sagon jahe itu, inovasi kemasan dulu yang pertama. Jadi kita daftarkan dulu sagon jahe itu untuk perizinan ya, untuk izin edarnya. Kemudian kita packing menggunakan packing yang bagus. Namun prospeknya itu kan dia menjurusnya lebih ke orang tua, tidak untuk ke anak-anak. Terus kita berpikir bagaimana caranya biar anak-anak tuh kenal yang namanya sagon yang memang sudah legendaris dari dulu. Akhirnya kita coba untuk menggunakan coklat. Gitu. Untuk selain coklat, bahan-bahannya mungkin apa saja Mbak? Kalau bahan yang kita gunakan sama seperti sagon yang original, pakai menggunakan beras ketan, kelapa, dan gula dengan tambahan coklat itu tadi. Untuk usaha yang dirintis oleh Mbak Novi ini kurang lebih udah berjalan berapa lama Mbak? Kurang lebih kita baru berjalan selama 6 bulan. 6 bulan itu juga melalui tahap uji coba, maksudnya dari tahap awal memang benar-benar kita produksi sampai sekarang kita sudah tahu berapa ukuran yang harus kita gunakan saat produksi itu. Jadi ukuran yang pas, ukuran yang cocok. Untuk tujuan dari produk yang Mbak ciptakan ini mungkin tujuannya apa Mbak, bisa dijelaskan? Yang pertama kita pengen punya bisnis sendiri ya tujuannya. Yang kedua, produk kita tujukan ke biar anak-anak tuh tahu sagon itu sebenarnya makanan tradisional, tapi sekarang kita inovasi agar anak-anak lebih suka. Kemudian harapan selanjutnya tujuannya kita bisa menjadi home industry yang besar, bisa mengangkat dari teman-teman atau dari warga desa untuk kita ayo produksi bersama untuk menampung ya tenaga kerja muda ya. Terus lain Novi memproduksi secara rutin 3 kali selama seminggu dan sekali produksi sebanyak 2-4 kilo. Untuk tiap 2 kilonya bisa memproduksi mencapai 24 box. Harga eceran dari sagon ini yaitu Rp12.000 per kemasan.
Kluwung, Kemiri, dari Pituruh News, Lutfi dan tim melaporkan. Nek ora kepengen ketinggalan berita selanjutnya, aja kalian subscribe channel Pituruh News. Terus di like lan di komen saran dan kritik sing membangun. Matur suwun.